Halo, selamat malam sobat Langit Musik. Kembali lagi bersama gua Fajar Ditya yang dalam kira-kira sejam ke depan akan menemani malam kalian. Nah, ini udah masuk hari keberapa? Puasa hari ke-9 ya. Gimana? Udah pada dapat THR belum? Udah ada hilal kah? Nah, nanti gue juga bakal bacain nih komen-komen dari kalian. Bisa kalian pengen request apa, mau nanya-nanya boleh banget ya. Ini dari Abdul Hamid. Duh, kok kayak Sultan Ottoman namanya. Halo Abdul Hamid. Kebetulan banget besok bahas ini ya, sejarah Ottoman tuh. Gue di RJL ya. Nah, 970358117. Mau dong THR caranya gimana? Nah, nanti kalian download dulu aplikasi Langit Musik. Nah, terus nanti tanya sama admin Langit Musik tuh. Cara dapat THR-nya gimana? Nah, gimana puasa kalian guys? Udah ada yang bolong belum? Ini baru hari ke-9 ya, kita masih ada 20 hari lebih ke depan tuh. Jadi semangat terus puasanya. Nah, hari ini gue mau cerita salah satu kisah yang udah pernah gue naikin gitu. Terus terang ini mungkin the untold story-nya ya. Jadi dulu di tahun 2000 itu ada sebuah kecelakaan kelam transportasi Indonesia yang pernah terjadi ya. Jadi kalau zaman dulu itu kan naik kereta ya. Kita itu kalau ke dalam, mungkin kalian pernah ngalamin gitu masa-masa ini ya. Kita jadi penumpang tuh ada tukang telur lewat guys. Misi-misi telur-telur gitu kan. Gue juga bingung tuh dulu. Ini orang ngapain jual telur di dalam kereta gitu ya. Siapa yang mau beli gitu kan. Nggak tahu dia ada yang beli apa enggak gitu. Nah gue kalau zaman dulu masih kecil ya. Siapa yang mau beli telur coba di kereta. Terus kadang suka ada yang bersih-bersih tuh. Bersih-bersih kaki rantai kereta tuh. Ya mas dibersihin dulu mas, dibersihin gitu. Ntar dia minta uang gitu kan. Nah itu segambaran lah, segambaran kereta itu di zaman dulu gitu. Dan kalau kalian juga pernah ngalamin, atau mungkin jangan-jangan pernah ada yang suka naik ke atas kereta tuh. Ya, suka naik ke atas kereta di mana seberani-beraninya gua itu gak masuk logik gua sih. Itu serem banget sih karena resikonya tuh banyak banget ya kalau di atas kereta itu. Nah, ini kecelakaan di tahun 2000 ini ada hubungannya dengan sekelompok orang yang naik ke atas kereta gitu loh. Hingga akhirnya tragedi maut ini terjadi hingga menewaskan kalau nggak salah ya sekitar 20 orang saat itu. Perjalanan gua nyari narasumber ini susah banget karena kan udah di tahun 2000 ya. Dan sekarang juga stasiun keretanya itu udah dirubah gitu, udah direnov lah. Jadi dulu itu terowongannya namanya terowongan Paledang di Bogor. Jadi kalau kereta lewat itu, misalnya lu ada di atas atap nih, itu tipis banget jaraknya gitu loh. Nah, lu tuh kayak harus tiarap kalau lu nonton film Spider-Man tuh, kayak gitulah. Nah, ini lu bisa bayangin nggak? Intinya kecelakaan keretanya itu, jadi orangnya itu kejepit pas keretanya lewat terowongan gitu. Ada yang mental juga. Nah, makanya di bayangan kita pasti nanti entah ada bagian tubuhnya yang putus, daging berserakan di mana-mana gitu. Dan bahkan di narasumber yang akhirnya gue berhasil dapetin ini sama RJL, itu temennya dia itu langsung meninggal di tempat ya, ketabrak talang itu pas kereta lewat, duak, itu langsung tewas kena jidatnya gitu ya. Tapi di kereta dia sambil megangin temennya gitu yang udah begini-begini, bisa bayangin nggak tuh kalian? Nah makanya kita mulai aja cerita kali ini ya. Let's go. Ya jadi kisah ini dialamin sama Dayan. Waktu itu
dia masih baru lulus sekolah ya, di tahun 2000. Saat itu dia tinggal di Bekasi. Kalau namanya anak muda kan suka nongkrong gitu ya, malam-malam di warkop gitu. Hingga tiba-tiba teman kompleknya si Dayan ini ngomong, libur lebaran kita naik Gunung Gede yuk gitu. Ah, males gua gitu. Si Dayan nih awalnya gak mau lah ikut ajakan temennya gitu. Tapi karena dipaksa banget, ya udahlah. Akhirnya si Dayan mau gimana lagi? Dia ikut aja tuh liburan dari temennya, ajakan dari temennya. Singkat cerita, lebaran tuh. Nah ini abis lebaran juga guys, Idul Fitri ya. Abis lebaran, H+3 itu mereka berangkat lah ke Gunung Gede tuh. Naik kereta. Mereka itu kalau nggak salah 10 apa 11 orang ya. 11 orang. Mereka berangkat cowok semua. Nah saat itu yang ajak Dayan ini kita sebut aja nama samaran ya. Namanya itu si Jaeng. Nah si Jaeng itu entah kenapa ketika di stasiun awal, jadi kan mereka dari Bekasi ya. Untuk kalau mau ke Gunung Gede itu dia harus ke Bogor dulu. Nah nanti Bogor itu nyambung lagi stasiun gitu. Nah mereka bisa turun tuh dari Bogor, jalur Bogor sampai ke Sukabumi itu. Nah ketika dia naik di stasiun Manggarai, salah satu temen Dayan ini tiba-tiba kakinya itu nyeplos gitu loh. Tiba-tiba kakinya nyeplos ke salah satu peron. Nah untungnya kereta yang lewat itu kaki temennya itu udah bisa keangkat duluan sebelum kereta lewat. Nah teman-temannya juga sempat panik, kok lu bisa-bisanya nyeplos peron itu loh, lagi nyebrang kereta gitu. Nah untungnya gak kehantam kereta pada saat itu. Dayan ngelihat kayak kenapa hari ini gitu, karena dari awal tuh sebetulnya dia nggak srek ya dengan rencana kepergian ini. Tapi ya udahlah. Singkat cerita mereka siang itu sampai di stasiun Bogor. Nah suasana di stasiun Bogor itu ramai banget ya, karena mungkin orang-orang itu lagi liburan, ingin berpergian dan juga liburan sekolah gitu. Dan nggak lama turun hujan lah di stasiun Bogor. Sejam, 2 jam, kereta yang ditunggu-tunggu itu nggak kunjung datang ya. Padahal jadwalnya tuh harusnya udah datang gitu. Ternyata setelah dicari tahu, keretanya itu lagi dibenerin dulu. Ya jadilah orang tuh makin numpuk karena belum datang-datang. Gak lama, sekitar jam 4 sore mungkin pada asar, datanglah tuh kereta yang ditunggu-tunggu. Nah saat itu karena udah bejubel nih, orang akhirnya sampai nekat naik ke atas kereta. Karena emang mungkin udah nunggu lama gitu loh, kesel kan kok kereta nggak datang gitu. Udahlah kita akhirnya naik gitu. Nah si Dayan ini sempat bilang ke temennya, mending kita naik bus aja dah gitu. Tapi karena emang mungkin udah bayar tiket, nggak mau rugi gitu anak muda, akhirnya mereka mutusin buat naik juga ke atas kereta. Jadi yang naik ke atas kereta itu total 9 orang, yang di bawah itu 2. Nah si Dayan ini ada di atas. Tut. Nah akhirnya kereta berangkat. Di situ cuaca yang tadinya hujan jadi gerimis ya. Jadi gerimis. Jalanlah tuh kereta. Si Dayan itu lihat kiri kanan, situasi di atas itu ternyata ramai ya. Jadi rata-rata itu dia lihat orang bawa carrier gitu loh, yang menandakan kayaknya mereka pengen pergi naik gunung juga deh. Nah hebatnya lagi si temen Dayan ini bawa gitar. Lu bayangin guys, ke atas atap kereta dia bawa gitar gitu loh, dan sempet nyanyi naik-naik ke puncak gunung tapi nggak turun-turun. Sempet nyanyi kayak gitu.
Hingga akhirnya nggak lama, ketika kereta itu berjalan, dari depan itu ada komando. Awas, terowongan. Nah, menurut Dayan, jadi kalau terowongan itu, mereka itu menunduknya itu hanya setengah saja gitu. Tapi kalau misalnya komandonya talang, mereka harus benar-benar menunduk karena talang itu jaraknya dikit banget gitu. Entah kenapa pada saat itu komando dari depan itu bilangnya adalah terowongan. Hingga pas kereta itu jalan, ternyata di depan itu banyak orang kehantem tuh sama talang tuh. Jadi talang itu kayak kalau di kereta ya, suka ada besi yang di atas itu yang lewat kereta tuh. Kalau kita lewatin bisa tiang-tiang itu, nah itu talang tuh. Nah akhirnya banyak orang kehantem, termasuk si Jaeng nih, temen sohibnya si Dayan yang ngajakin si Dayan ini naik gunung gitu loh. Langsung lewat, palanya kehantem talang tuh, duak. Di situ langsung nggak sadarin diri temennya gitu ya, udah ngample-ngample gitu. Si Dayan akhirnya megangin temennya tuh supaya nggak jatuh gitu loh. Nah di saat udah mulai chaos gitu, dari depan tuh ada komando lagi, terowongan, terowongan. Si Dayan bingung ya, seinget dia itu bukan terowongan tapi talang lagi gitu loh. Kok bilangnya terowongan gitu. Nah bener aja tuh, pas yang kedua lewat itu lagi-lagi banyak yang kehantem sama talang itu. Nah dia sendiri masih bisa selamat gitu ya, dan di tangannya itu dia masih megangin temennya tuh si Jaeng tuh yang udah ngample-ngample begini. Dia coba lihat ke belakang buat mastiin teman-temannya itu masih ada apa enggak gitu loh. Nah jadi sebelum dia lihat ke belakang, jadi dia tuh kayak apa namanya ya, kayak terkena serpihan beras gitu loh. Nah pas dia lihat ke belakang, temennya itu yang bawa carrier udah robek, tasnya itu robek parah, dan isi beras yang mereka bawa buat masak di gunung itu udah pecah gitu, udah kemana-mana deh berasnya. Dan temennya kelihatan tuh tangannya tuh kayak bukan robek ya, apa ya, kayak dagingnya tuh keluar gitu. Belakangan baru diketahuin kalau temennya itu nahan talang itu pakai tas dan tangannya gitu biar nggak kena kepalanya gitu. Nah dia lihat ke belakang ternyata udah sepi, udah kacau banget saat itu. Dan nggak lama ada teriakan lagi, terowongan. Nah di sini bener si Dayan itu ngelihat, Dayan ini posisi di gerbong tengah ya. Si Dayan itu ngelihat di depannya itu terowongan. Akhirnya mau nggak mau dia minta maaf tuh sama si Jaeng ya. Jay, sorry Jay, gue harus lepas lo gitu. Dilepas. Nah ketika masuk terowongan itu, si Dayan turun sedikit, terus dia megangan kawat tuh, terbentur-bentur sama pohon-pohon yang ada di kiri kereta ya. Di situ dia ngelihat juga ada orang yang di atas jatuh gitu ya, jatuh ke kiri gitu, jatuh ke kiri. Nah ketika jatuh kan tanahnya itu kan begini ya, maksudnya nggak rata gitu ya, tanahnya itu miring gitu. Nah otomatis dia balik lagi ke jalur rel dong ketika jatuh gitu ya. Nah itu orang juga langsung kelindes kereta saat itu, si Dayan ngeliat tuh. Bisa kalian bayangin betapa ngerinya kejadian saat itu. Setelah lewat terowongan, akhirnya Dayan mencoba untuk masuk ke dalam ya, karena dia udah benar-benar nggak ngerti lagi kalau di atas terus gimana. Ya lu bisa bayangin lah ketika nonton film Spider-Man gitu ya, yang di adegan di kereta itu kan Spider-Man aja susah payah. Nah ini orang biasa gitu loh. Tapi hebatnya si Dayan ini bisa masuk ke dalam. Dan di dalam itu ternyata orang-orang udah pada teriak, karena banyak muncratan-muncratan darah dari atas itu yang ada di gerbong gitu, yang kena masuk ke dalam gitu. Itu orang udah pada teriak-teriak. Si Dayan emosi karena sahabatnya itu si Jaeng meninggal, langsung ditendang-tendang itu kereta saat itu ya. Dia teriak, "Woi, berhentiin keretanya. Lu tahu gak temen gue mati?" Ya Dayan yang masih polos itu berteriak seperti itu. Tapi apa daya,
gerbong masinis kan jauh, siapa yang mau mendengar? Dan naifnya sebetulnya itu kesalahan dari Dayan dan rombongan sendiri gitu. Karena petugas itu sudah mengingatkan pas di awal, jangan naik ke atas. Kenapa malah naik ke atas? Nah, di tengah si Dayan udah ada di gerbong itu, ada beberapa orang yang dari gerbong itu pengen lihat keluar gitu loh. Sebenarnya ada apa? Kenapa orang teriak-teriak gitu. Dan ketika dia palanya keluar, langsung tuh kehantem lagi. Dak, karena ada terowongan di situ. Si Dayan udah bener-bener gak ngerti sebenarnya kejadian apa yang dia alamin di hari ini. Berasa nonton film Final Destination, tapi ini tragedi nyata ya, real yang dialamin gitu. Hingga akhirnya kereta terus berjalan dan berhenti di stasiun Batu Tulis. Nah, ketika berhenti itu, si Dayan keluar mencari teman-temannya gitu ya. Yang masih hidup itu kalau nggak salah 7 orang ya, yang masih ketemu gitu. Langsung dia lari menyusuri rel kereta. Itu kejadian udah mau maghrib ya kalau nggak salah. Menyusuri rel kereta, dia cari teman-temannya itu. Udah banyak orang yang tergeletak ya gitu. Nah, ada satu temennya yang dia tadi lihat, yang kalau kalian masih ingat carrier-nya ya, carrier-nya itu yang rusak, yang berasnya itu pecah. Itu ditemuin sama Dayan tuh di pinggir rel gitu. Nah, ketika ditemuin sama Dayan di pinggir rel itu, dia masih hidup, tapi mulutnya tuh udah kayak bebusa gitu loh. Gitu. Nah, gak lama pas mau ditolongin dibawa ke ambulans, temennya itu meninggal. Jadi udah ada 2 orang temennya Dayan yang meninggal saat itu. Si Dayan teriak, bangun, ayo lo bisa gitu. Tapi ya gimana lagi, takdir berkata lain. Hingga akhirnya ketemu lagi 4 orang dari temannya ya. Ada yang masih luka, ada yang udah langsung meninggal juga. Langsunglah pada saat itu si Dayan bopong naik ke ambulans. Nah, di tengah naik ke ambulans itu, Dayan benar-benar kalut, terutama ketika dia lihat jenazah dari Jaeng ya. Karena si Jaeng ini benar-benar sohib deketnya gitu. Bahkan perjalanan hari ini pun si Dayan itu dipaksa sama si Jaeng untuk ikut gitu. Tapi malah kenapa si Jaeng itu yang meninggal gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Yang sudah meninggal tidak bisa diselamatkan lagi gitu. Dan ada kalau nggak salah 1 apa 2 orang ya, temannya Dayan itu yang masih bisa selamat. Nah, si Dayan gak lama dapet telepon tuh. Dapet telepon dari keluarganya. Si Dayan itu menelpon keluarganya. Si Dayan menelpon keluarganya bilang kalau tolong dong, kita semua yang pergi kasih tahu ke keluarga yang lain juga ada kecelakaan kereta. Nah, si Dayan gak mau bilang tuh ke keluarga temennya yang udah meninggal, karena takutnya orang tuanya tuh histeris gitu. Biar nanti aja lah mereka lihat sendiri, pikirnya saat itu. Dayan terpukul, dia berdiri di lorong rumah sakit. Nah, di situ dia sempat cerita sama salah satu temennya tuh, si Ganang tuh, mengenai kejadian si Jaeng tadi. Terus juga dia sempat lihat ada orang ketika mau ke terowongan itu sempat lihat ke atas, terus kehantem palanya langsung sama terowongan. Nah, di situ si Dayan itu ngelihat ada cewek baju merah bawa payung di atas terowongan tuh. Dayan sempat penasaran, nih cewek siapa sih gitu.
dia juga pengen lihat gitu loh. Tapi untungnya bukan untungnya ya, naasnya ada orang duluan yang pengen lihat gitu, nggak lama dia kehantem tuh tubuhnya sama terowongan gitu. Ternyata lucunya nih, temennya itu si Ganang lihat juga si cewek pakai baju merah itu bawa payung di atas terowongan gitu loh. Dan setelah belakangan ya, ternyata emang di situ katanya urban legendnya seperti itu, suka ada cewek pakai baju merah bawa payung gitu di atas terowongan itu. Ya kita nggak tahu juga ya, apa sebuah kebetulan atau gimana. Akhirnya mereka pulang ya, mereka pulang. Di situ si Dayan disambut tangis keluarganya karena dikiranya si Dayan yang meninggal gitu loh. Kamu meninggal nah? Loh bukan saya Bu gitu. Tapi si ini gitu disebutin lah sama Dayan. Nah di situ pecah haru gitu. Besoknya akhirnya diadain tahlilan ya. Jadi di terowongan Paledang itu diadain tahlilan tuh besar-besaran, banyak banget yang ikut orang karena tragedi kecelakaan itu. Di dekat kereta ya. Itu ada dokumentasinya tuh, kalau kalian pengen lihat ada gambarnya tuh, kalau salah satu berita pernah ngangkat itu. Nah terus di kompleknya Dayan juga diadakan tahlilan ya, karena ada 4 orang yang meninggal saat itu. Dan lucunya salah satu ibu ya di hari kejadian itu, sebut aja namanya Abi ya. Nah si Abi ini sempat pulang pas siang hari ke rumahnya gitu loh. Kalau nggak salah tuh ngomong apa ya, gue lupa gitu. Pokoknya dia berbicara lah sama orang tuanya lalu pergi lagi gitu loh. Loh si Dayan bingung, orang Abi dari pagi kan sama dia gitu. Kok bisa Abi pulang gimana, orang Abi kan sama dia, sampai akhirnya Abi itu meninggal di kecelakaan itu. Dan disinilah nih mulai terjadi nih kejadian-kejadian horor yang dialamin sama Dayan nih di kompleknya. Jadi Dayan itu trauma ya teman-teman ya. Di hari pemakaman teman-temannya itu Dayan pingsan berapa kali pas proses penguburan jenazah, terutama jenazah Jaeng ya. Dia pingsan karena dia trauma gitu, dia nggak nyangka gitu. Niatnya pengen seneng-seneng kok malah berujung kayak gini gitu. Bahkan setelahnya si Dayan itu selalu trauma lebih dari 3 bulan. Jadi kalau dia lagi naik mobil, angkot gitu ya, kalau dia lihat ada terowongan, itu pasti kepalanya nunduk gitu loh. Karena dia takutnya kepalanya itu kehantam terowongan gitu. Saking traumanya sama kejadian itu. Bahkan pas tahlilan di hari pertama pun, hari kedua si Dayan masih pingsan juga. Dia memendam trauma itu ya, karena dia yang melihat langsung tuh di lokasi. Dan dia juga bingung ya kenapa akhirnya justru dia yang akhirnya selamat gitu. Nah mulailah kejadian-kejadian aneh gitu ya terjadi di kampungnya Dayan tuh. Jadi pernah ada sekumpulan cowok 4 orang gitu ya. Itu disebutin nama-namanya tuh. Ada Jayeng, ada Abi, ada si Ari, ada Maruf gitu ya. Bang tolong anterin kami ke kampung ini gitu. Dianterin sama tukang beca tuh. Si tukang beca dorong, kayu. Nah pas sampai kampung yang dimaksud, kok ini orangnya diem doang gitu ya. Nah tukang becanya tuh lihat gitu ke dalam, ternyata orangnya nggak ada. Nah ketika tukang becanya bingung, nanya ke orang situ, bang lihat orang nggak namanya ini gitu, ciri-cirinya kayak gini gitu. Ya kata orang situ, loh itu kan baru meninggal mas, kemarin yang tragedi kereta. Nah akhirnya mulai tersebar tuh cerita-cerita aneh, cerita-cerita
yang nggak masuk logika gitu ya, yang dialamin di kampungnya Dayan. Pernah juga si Dayan ya, dalam mimpinya itu ya, dia merasakan terpukul ya, istilahnya mentalnya ini udah kena gitu. Tidurnya itu gak nyenyak, terus juga kebayang-kebayang pada saat si temennya Jaeng itu kehantem tiang gitu. Itu dia rasakan tuh selama beberapa bulan ya. Impactnya tuh benar-benar luar biasa. Nah, dan ternyata kejadian horor itu nggak selesai sampai di sana ya. Sebelum kita masuk ke cerita horor, gue mau baca-baca komen dulu ya guys. Ini dari Abdul Hamid. Ih, ngeri banget. Ya ngerinya sih karena tragedinya itu ya. Kalau kalian baca di berita-berita itu juga ada sih. Banyak tragedi Paledang, Bogor tahun 2000, coba cari aja. Gitu. Sebuah tragedi memilukan yang pernah terjadi untuk transportasi di Indonesia ya. Gitu. Nah makanya sih sebenarnya dari kejadian ini harapannya ketika kalian dengerin gitu ya, kalian tuh belajar lah bahwa sebetulnya transportasi itu udah ngasih aturan-aturan, himbauan-himbauan gitu, bukan kereta doang ya. Mau naik motor kayak, mau naik mobil kayak, mau naik kapal laut, pesawat, itu yang sebetulnya harus dipatuhi gitu. Jangan sampai karena bandel gitu atau nakal ya, nyawa itu melayang gitu. Nah itu yang dirasain sama Dayan pada akhirnya. Karena ya gak bisa diulang lagi waktunya gitu. Ketika udah terjadi, ya nyawa teman-temannya akhirnya harus meninggal pada saat itu. Gitu. Ya, ada lagi yang tahu cerita ini boleh banget komen di bawah. Ya, jadi setelah kejadian itu ya, beberapa kali warga itu ngelihat ada Jayeng, ada si Abi, dan 2 orang lainnya itu suka muncul di kampung itu gitu. Padahal kan mereka udah tahu kalau mereka berempat itu baru meninggal gitu. Hingga akhirnya didengar gitu ya sama orang-orang di sana, mereka mulai terus mendoakan ya agar mungkin entah itu jin korinnya atau apa gitu, agar udahlah semoga amal ibadah mereka berempat itu dapat diterima di sisinya gitu. Nah, jadi dulu si Dayan itu ceritanya ketika dia menyusuri kereta ya, dia sempat dibantu sama ibu-ibu ya, warga sana. Jadi dulu itu suka ada orang yang tinggal di bantaran kereta gitu ya. Nah ibu-ibu itu entah kenapa sangat baik sama si Dayan gitu. Jadi si Dayan ini akhirnya waktu itu sempat ditampung sama teman-temannya di rumah ibu itu. Dan karena tiket si Dayan beli itu ada di salah satu teman yang meninggal, ibu-ibu itu langsung pergi dong ke stasiun untuk beli tiket lagi buat si Dayan gitu loh. Dan akhirnya tiket itulah yang digunain sama si Dayan
nantinya untuk klaim asuransi gitu. Nah pokoknya ibu-ibu itu baik banget. Bahkan setelah beberapa hari kejadian itu, si Dayan diundang lagi sama yang lain untuk acara tabur bunga gitulah. Tabur bunga dan mendoakan orang-orang yang meninggal di sana gitu. Dan dalam 3 bulan itu traumanya Dayan masih suka main ke rumah ibu itu, ya, ngobrol tentang kejadian yang dia nggak pernah sangka gitu ya, dan menyisakan apa ya, kehilangan yang mendalam lah, karena itu kan teman-teman main dia dari kecil di komplek gitu. Apalagi dari awal sebenarnya Dayan tuh nggak mau untuk pergi naik ke gunung gitu, tapi karena si Jaeng yang maksa, ya udahlah, mau gimana lagi. Dan ketika podcast ini gue naikin gitu, si Dayan mungkin ibunya nonton kali ya. Kalau ibunya nonton itu dia berharap gitu mendengar kalau memang Dayan ini tulus mengucapkan terima kasih kepada ibunya gitu, karena ibu itu sangat baik, mau membantu Dayan dan korban ya, khususnya teman Dayan pada saat itu ya memang benar-benar lagi kesusahan gitu. Bahkan after kejadian itu, ibu tersebut pun masih sering mau didatangi Dayan gitu untuk bercerita dan sebagainya. Nah, ketika di podcast itu juga Dayan nangis ya. Walaupun sudah 23 tahun kejadiannya, tapi itulah guys, sebuah tragedi seperti itu sangat sulit untuk dilupakan ya. Apalagi harus merenggut nyawa teman-temannya gitu. Makanya hari ini ketika kalian bertransportasi nih, apalagi nanti mau mudik ya, itu bener-bener lah dijaga safety-nya gitu. Mau naik motor, mobil, kendaraan umum, jalur darat, laut, udara, patuhi aja peraturan-peraturannya. Karena ketika nyawa melayang, ya siapa yang bisa balikin nyawa orang gitu. Itu dia sebuah kisah dari Dayan ya, tentang tragedi terowongan Paledang di tahun 2000. Ada yang pernah nggak dengar atau mungkin salah satu dari kalian ngalamin ya? Ini kita tuh jadwal live-nya kemarin agak ganti-ganti ya. Jam 7:30 terus jam 8 ya. Kalau puasa itu enaknya jam berapa ya guys? Nanti gue coba bikin juga deh di IG gue kali ya. Untuk jadwal selama bulan Ramadan itu jam berapa sih enaknya? Gitu. Nah, setelah video itu gue angkat kemarin di YouTube ya, banyak banget itu komen-komennya yang ternyata keluarga dari korban gitu. Keluarga dari korban yang baru tahu nih cerita lengkapnya ketika si Dayan ini bercerita gitu. Dan ada juga orang-orang yang ngalamin pernah naik di atas kereta itu di tahun-tahun segitu ya. Dan gue sempat baca juga ada orang yang kenalan itu meninggal di saat kejadian itu gitu. Gitu sih guys. Itu menurut gue salah satu kisah yang luar biasa yang pernah gue angkat gitu. Karena jujur li susah nyari narasumbernya karena harus penelusuran dulu kan. Sedih, iya bener sedih. Pas cerita pun kita terharu kok.
Kok ganti-ganti? Iya nih, makanya nanti ya jadwalnya eh lihat di IG gue aja nanti jadwalnya selama bulan Ramadan ya. Tapi kayaknya udah bakal fix sih jam 8 malam ya. Gitu. Kita di acara Tutur Misteri buat sobat Langit Musik. Nah, tapi banyak juga kemarin yang komen berterima kasih ya sama orang yang berjasa yang merubah perkeretaapian Indonesia kayak sekarang. Karena kalau zaman dulu itu gue aja pernah dulu ngerasain naik kereta itu ya, aduh bukan main ya. Ya lu naik ntar ada yang jualan telur. Zaman gue itu ada yang jualan Beyblade tuh. Wah ampun dah, apa aja dijual ya. Nah kalau kita keluar kota juga gitu. Takutnya kan kita lagi tidur gitu ya, ada pedagang masuk gitu. Jadi insecure aja bawaannya gitu. Nah makanya hari ini perkereta apian kita udah bagus ya. Malah banyak tuh komen, bersyukurlah. Karena terhadap orang yang berjasa yang mengganti sistem perkereta apian kita hingga hari ini. Itu. Not bang, jangan PHP. Ya, jam 8 ya. Nah, sobat Langit Musik ya. Itu tadi cerita yang gue bawain di Tutur Misteri pada kali ini. Ya, kemarin juga gue baru ngangkat salah satu kisah ya, yang ini mengharukan juga ya. Pas di bulan puasa ini, yaitu kisah hijrahnya Ki Joko Bodo ya. Jadi dulu itu di tahun 2000 ya, pernah ada seorang paranormal yang namanya itu Ki Joko Bodo. Dia itu terkenal misterius lah kalau kita lihat di layar TV lah. Rambutnya panjang, bajunya hitam-hitam gitu. Nah dia itu juga punya rumah namanya Istana Wong Sinting. Jadi di rumahnya itu kayak ada candinya, ada goanya. Lu bayangin di dalam rumah ada candi, ada goa, itu gimana? Ya. Jadi di dalam rumahnya itu ada patung naga, patung elang, patung-patung lainnya, relief-relief ukiran di batu gitu ya. Bahkan di dalam rumahnya itu ada candi 9 lantai, guys. Ya kemarin gue kesana itu ngap-ngapan juga naiknya, capek ternyata. Karena lagi puasa ya. Nah ada goanya juga. Lu bayangin di rumah ada goa. Jadi kita menyusuri jalan gitu ya. Pohon-pohon, terus kita di goanya itu ditutupin daun-daun gitu. Kita buka dulu daunnya. Masuk di dalam goa itu ada beberapa bangku lah. Selidik punya selidik ternyata itu dulu digunakan buat tempat kongkonya katanya. Ya gue sih kalau gue malam-malam kongko sendirian di situ serem juga gitu. Sumpah gue juga udah nonton Ki Joko Bodo. Ini sumpah bintang sedihnya. Ya sedih banget sih. Gue juga gak nyangka gitu. Awalnya serius. Jadi Ki Joko Bodo itu dulu dia adalah sarjana ekonomi ternyata guys. Lulusan sarjana ekonomi. Dan dia itu punya kakak yang aktivis di zaman Orde Baru. Kakaknya itu tempat curhat dia lah. Ki Joko Bodo ini orang yang kurang berada pada saat itu. Suka curhat gitu loh. Nanti gue bakal bisa beli mobil nih. Gue bisa beli rumah nih gitu. Ya kakaknya ketawa-ketawa aja denger celotehan adeknya gitu. Hingga si kakak yang aktivis ini tiba-tiba hilang. Ya. Sampai akhir hidup hayat Ki Joko Bodo, kakaknya itu hilang, jasadnya gak pernah ditemuin. Nah ketika kakaknya hilang itu, Ki Joko Bodo yang sebagai anak yatim ya, yang dia merasa bahwa kakaknya itu
satu-satunya orang yang dekat tempat dia cerita, dia terpukul sangat mendalam gitu. Karena kakaknya hilang atau kemana gitu, jasadnya pun nggak ditemuin. Di tengah rasa keputusasaan, dia coba tuh ngeplay lah. Sebagai seorang sarjana ekonomi ya, dia coba ngeplay PNS itu sampai belasan kali dan gagal. Gak ada yang ngeterima gitu. Sampai akhirnya pertemuan dia, gue lupa dengan siapa gitu ya, yang akhirnya membawa dia itu menjadi paranormal gitu. Ya, akhirnya dia membuat sebuah tempat lah untuk aktivitasnya di Jalan Lubang Buaya itu, yang nantinya jadi Istana Wong Sinting. Ki Joko Bodo baru hype gitulah ya, sekarang kalau bahasanya viral gitu, di tahun 2001 ketika dia mengungkap kasus pemboman guys. Jadi waktu itu dia ditawarin sama orang 1 miliar kalau nggak salah jumlahnya ya, tolong dong lu bom di daerah ini gitu, gue tahu lu bisa ngebom gitu. Nah, Ki Joko Bodo ya lu ditawarin 1 miliar tahun 2000, bingung gak lu? Aduh, gue suruh ngebom nih gimana gitu. Di satu sisi dia punya rasa apa ya, rasa dendam gitu sama pemerintahan karena kakaknya ini hilang gitu. Tapi di sisi lain dia nggak pengen hianatin rakyat dong, karena kan kita sama-sama rakyat gitu, kita bukan pejabat gitu. Akhirnya pun Joko Bodo putusin buat ngelapor ke polisi, dan akhirnya dia menggagalkan tuh rencana pemboman itu. Nah dari situ namanya naik, dan dia mulai berhasil gitu ya. Nah dia bangun lah tuh Istana Wong Sinting tuh, itu wah gokil sih guys. Lu bisa lihat YouTube gue juga sih. Nah dia punya anak dong, akhirnya punya anak pertama beli mobil. Nah punya anak kedua rezekinya makin banyak gitu. Dia juga ada sebuah goa gitu, ada 2 goa sih, goa yang di depan itu yang gue dateng, sama goa yang di bawah itu di bawah rumahnya gitu ya. Itu benar sempit guys, goanya guys. Nah di goanya itulah katanya tempat Ki Joko Bodo tuh biasanya melakukan aktivitas biasanya. Nah waktu itu gue wawancara anaknya, namanya Revo, anak keduanya lah. Si Revo ini ternyata ketika sekolah, jadi Ki Joko Bodo itu justru menyekolahkan anaknya di sekolah Islam. Jadilah tuh si Revo dibully saat itu karena punya ayah paranormal. Ya, Revo kecil mau nggak mau ya nerima aja, dia juga nggak tahu harus ngapain kan gitu. Dan seiring dia besar, dia selalu berdoa lah agar ayahnya ini nantinya bisa taubat lah gitu. Udah dia kurang deket sama ayahnya lah intinya, sampai di tahun 2010-an lah, itu di satu hari dia buka pagar gitu, bapaknya jam 5 pagi nih buka pagar pakai sarung bawa peci. Ternyata bapaknya sholat subuh ke masjid. Langsung si Revo ngomong sama anak-anaknya tuh ya, anak-anaknya sama keluarganya gitu ya, mama si papa ke masjid sholat gitu. Dan di satu waktu bapaknya ini ngajak Revo sholat jamaah gitu loh, Vo kita sholat jamaah yuk gitu. Nah mulai ada perubahan-perubahan nih, hingga akhirnya Joko Bodo pun umroh gitu ya. Dan ternyata itu adalah momen-momen Ki Joko Bodo itu akhirnya hijrah, memutuskan hijrah gitu. Nah di situ anaknya seneng banget ya. Dan ketika hijrah itu ternyata cobaannya makin banyak Ki Joko Bodo ya. Jadi ketika dia ngomong di media gitu tentang proses hijrahnya, tentang segala macem, ada orang yang nggak suka gitu, suka nimpalin lagi gitu. Kalau sekarang mungkin bahasanya buzzer kali. Ya, perjuangannya nggak mudah lah, lu merubah profesi kayak gitu kan nggak mudah ya, apalagi udah lagi di atas atasnya gitu. Hingga akhirnya berapa tahun
menjelang Ki Joko Bodo akhirnya meninggal dunia gitu. Nah si Revo ini nemuin sebuah buku wasiat yang ternyata udah dibikin sama ayahnya. Karena kalau lu lihat rumahnya itu, kalau gue sih melihatnya ya, itu seninya luar biasa sih, tinggi banget, keren banget, parah. Itu lu berasa vibes Bali tuh kalau lagi di rumahnya, ada candi, ada goa, lu bayangin. Nah bahkan di sebelah candinya itu, di relief patung itu ya, ada kolam ikannya, lu bayangin tuh. Wah itu amazing banget sih menurut gua. Nah itu ada bukunya lah, buku perjalanan dari si Ki Joko Bodo ya, dimana dia mengatakan ya, selalu ke anaknya, ayah ini dulu dari orang susah gitu, terus bisa berhasil gitu. Nah kalian ini yang gak susah ayah harusnya bisa lebih berhasil gitu. Dia selalu menanamkan itu ke anak-anaknya. Dan disitulah si Revo itu ketika kehilangan ayahnya ya, dia benar merasa sedih gitu ya, karena dulu suka menyanyiakan lah, bukan menyanyiakan ya, mungkin kurang akrab gitu. Makanya pas di podcast juga dia akhirnya meneteskan air mata ya, ketika bercerita kepergian dari ayahnya. Dan itu kita nggak pernah sangka-sangka ya, ternyata the untold story-nya tuh seperti itu gitu. Dan satu keluarga itu seneng banget ketika akhirnya Ki Joko Bodo memutuskan untuk hijrah gitu. Itu sih guys, salah satu kisah yang yang kemarin lagi rame juga sih, yang baru gue angkat gitu. Karena gue langsung ke Istana Wong Sinting tuh namanya tuh. Ya gue sempet salah berapa kali, gue sebutnya Wong Cilik. Karena keingetan kampanye ya. Gitu guys. Kalian gimana? Udah ada yang nonton belum? Bang kalau angkat cerita gak pernah gagal. Wah amin. Hebat juga perjuangannya almarhum. Ya karena gak mudah itu ya. Gue juga ngebayangin gimana caranya lu sekarang nih buat fresh grade ya. Coba dah, lu bangun candi tuh berapa harganya? 9 lantai di rumah itu loh. Terus rumah lu itu dari batu semua yang ada ukiran-ukirannya itu loh. Itu gokil sih. Gue aja kadang kalau punya duit, misalnya taruhlah berapa gitu ya, mikir-mikir juga loh. Nah gitu guys, tutur misteri pada kali ini kali ya. Semoga kalian bisa ambil pelajarannya lah ya dari kisah-kisah yang gue kasih pada kali ini. Yang buruknya dibuang aja. Gue Fajar Aditya, sampai ketemu di minggu depan. Ya pokoknya tungguin aja dah update di IG gue ya, untuk live di Langit Musik ini. Oke, thank you, sampai ketemu lagi, ciao.